Hegemoni dalam bahasa Yunani kuno disebut dengan eugemonia yang berarti memimpin atau dominasi, di mana hegemoni tersebut menunjukkan adanya posisi yang dominan dalam kehidupan sehari-hari. Hegemoni dikembangkan oleh seorang filsuf Marsif Italia yang bernama Antonio Gramsci. Konsep hegemoni Gramsci muncul pada puncak pemahaman mengenai moralitas, ideologi, dan budaya yang dapat diterima tanpa adanya penolakan. Hegemoni Gramsci tidak hanya mengandalkan pada kekuatan fisik saja, namun mengutamakan gagasan dalam suatu organisasi tatanan sosial atau politik. Gramsci menjelaskan bahwa hegemoni merupakan sebuah penguasaan tanpa paksaan atau kekerasan oleh kelas dominan kepada kelas bawah. Dan kelas bawah juga aktif dalam mendukung ide-ide kelas dominan. Bentuk dominasi ini melalui persetujuan dari masyarakat yang dikuasai. Bentuk tersebut antara lain menggunakan penguasaan berbasis pikiran, kebiasaan, moral, prinsip-prinsip religius, dan politik. Jadi, hal yang menjamin terjadinya hegemoni adalah kebudayaan yang telah melembaga menjadi ideologi, dan ideologi tersebut telah diterima oleh masyarakat umum. Sehingga, dalam hal seperti ini, hegemoni dapat dikatakan sebagai konsep sekaligus strategi menguasai yang didasarkan pada kepemimpinan intelektual dan kesadaran moral. Hegemoni Gramsci memuat ide tentang usaha untuk mengadakan perubahan sosial secara radikal dan revolusioner. Gagasan hegemoni Gramsci telah mengandung isu-isu pokok dalam studi kultural, seperti tentang pluralisme, multikultural, dan budaya marginal. Jadi, hegemoni Gramsci menolak konsep-konsep yang mengedepankan kebenaran mutlak, baik yang terkandung dalam Marxisme maupun non-Marxisme. Seiring perkembangan teknologi, dominan budaya, politik, dan ekonomi bisa menguasai dari satuan yang besar atau negara hingga satuan yang kecil atau individu. Jadi hegemoni tidak hanya semata-mata dalam bentuk penindasan atau penguasaan secara fisik, tetapi bisa penguasaan secara wacana. Hegemoni wacana inilah yang berbahaya, karena manusia tidak sadar bahwa ia telah dihegemoni. Gramsci dalam Faruk 2010 memberikan perhatian yang besar terhadap budaya. Hal tersebut dikarenakan budaya merupakan salah satu kekuatan yang memiliki dampak praktis bagi suatu masyarakat. Persoalan budaya bagi Gramsci menjadi menarik karena orang dapat mengedukasikan pentingnya aspek kultural dalam aktivitas kolektif yang praktis. Semua aktivitas kultural akan bermuara pada satu sasaran yang tunggal, yaitu penciptaan satu iklim kultural melalui suatu proses yang rumit. Gramsci merumuskan hubungan antara kelas dengan kebudayaan, mengisyaratkan cara-cara bagaimana kebudayaan menjadi suatu bentuk strategi bagi pembangunan bentuk ideologis dan kultural secara historis, dinegosiasikan antara kelompok-kelompok dengan subordinat, sehingga tercapailah sebuah awal revolusi dalam sebuah masyarakat, di mana revolusi sosial tersebut harus didahului oleh revolusi kebudayaan atau revolusi ideologis yang tidak berlangsung secara spontan, alamiah, melainkan melibatkan beberapa faktor kultural tertentu. Konsep hegemoni dapat digunakan dalam memahami kebudayaan populer. Melalui hegemoni, muncul konsensus dan stabilitas sosial yang besar meskipun terdapat tekanan dan penghisapan. Masyarakat yang terhegemoni tidak merasa ditindas atau dihisap dan menganggap kehidupan berjalan dengan normal. Adanya hegemoni juga mengakibatkan terciptanya kebudayaan konsumeristik, yaitu suatu perilaku konsumsi masyarakat yang tidak hanya berdasar pada entitas produk, namun juga nilai diri dan persepsi yang terbentuk melalui budaya yang konsumeristik. Oleh karena itu, semakin merebaknya budaya populer dalam masyarakat yang dibentuk oleh media massa, menyebabkan budaya tersebut penuh dengan kepentingan kapitalis yang mengarahkan atau menggiring masyarakat untuk berperilaku konsumtif dan hedonis guna memenuhi kebutuhan palsu yang tercipta dari simbol-simbol dan rayuan iklan. Pada era modern ini, proses menghegemoni semakin mudah karena adanya media massa. Misalnya saja fenomena Korean Pop atau Korean Wave di Indonesia. Penguasaan intelektual terjadi ketika menampilkan tayangan yang berkaitan dengan Korea, seperti tayangan musik atau K-pop, serial drama atau K-drama, film atau K-film, film animasi, atau reality show, video game, K-vision,
dan lain sebagainya. Tayangan tersebut dapat memberikan pengaruh kepada individu. Apabila individu menerima informasi secara terus-menerus, maka pengetahuan individu mengenai budaya Korea akan semakin besar, sehingga mengubah cara pandang mereka. Akibatnya, individu akan mengadopsi pola pikir, kebudayaan, atau cara pandang yang sesuai dengan budaya Korea. Pada tahap inilah terjadi proses hegemoni. Selain itu, hegemoni budaya Barat juga telah akrab dengan masyarakat Indonesia dan dengan sadar telah diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, seperti cara berpakaian, cara berpikir, selera musik, dan lainnya. Dari segi penggunaan bahasa, juga bahasa Inggris merupakan salah satu bahasa internasional yang harus dikuasai oleh setiap orang. Bahasa Inggris juga merupakan syarat utama dalam lowongan pekerjaan. Secara tidak langsung, bahasa Inggris mendominasi serta memaksa kita untuk mempelajarinya. Oleh karena itu, untuk terlepas dari hegemoni budaya asing, menurut Gramsci, hegemoni harus dilawan dengan upaya penyadaran akan adanya hegemoni tersebut.